Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pernahkah kalian mendengar nama yang begitu harum di sejarah Islam? Nama yang lekat dengan cinta, pengorbanan, dan iman yang tak tergoyahkan. Dialah Siti Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Rasulullah, wanita pertama yang memeluk Islam, dan ibu dari semua orang beriman. Hari ini, kita akan menyelami kisah hidup beliau yang penuh teladan dan inspirasi. Siapkan hati Anda untuk menyelami cerita tentang seorang wanita luar biasa, yang dedikasinya telah mengubah sejarah dunia. Siti Khadijah lahir di Mekah sekitar tahun 556 Masehi. Beliau berasal dari Bani Asad, salah satu suku Quraisy yang paling terpandang. Ayahnya, Khuwailid bin Asad, adalah seorang tokoh terkemuka, sementara ibunya, Fatimah binti Zaidah, berasal dari keluarga yang sama terhormat. Dari kecil, Khadijah dikenal sebagai seorang wanita yang cerdas, anggun, dan penuh kebijaksanaan. Saat remaja, Khadijah sering menyaksikan ayahnya berdagang dan memimpin kafilah besar yang membawa barang dagangan hingga ke Syam dan Yaman. Kemampuan dagang dan kepemimpinan inilah yang nantinya ia warisi. Namun, Khadijah tidak hanya terkenal karena kekayaannya. Di tengah masyarakat jahiliyah yang seringkali melupakan moralitas, Khadijah dikenal dengan julukan Et-Tahirah, wanita yang suci, karena karakter mulia, kehormatan, dan kejujurannya. Khadijah adalah sosok yang mandiri dan visioner. Setelah ayahnya wafat, Khadijah mengambil alih usaha keluarganya. Di masa itu, dunia perdagangan didominasi oleh laki-laki. Namun, Khadijah membuktikan bahwa seorang wanita bisa menjadi pemimpin bisnis yang sukses. Ia mengelola bisnis besar dengan kafilah dagang yang rutin melakukan perjalanan ke wilayah-wilayah jauh seperti Syam, Irak, dan Yaman. Meski ia tidak selalu ikut serta dalam perjalanan, Khadijah dikenal sangat teliti dalam memilih orang yang ia percayai untuk menjalankan bisnisnya. Pada usia 40 tahun, Khadijah mendengar tentang seorang pemuda yang dikenal sebagai Al-Amin, orang yang jujur dan terpercaya. Pemuda itu adalah Muhammad bin Abdullah, yang saat itu berusia 25 tahun. Tertarik pada reputasi Muhammad, Khadijah memutuskan untuk mempercayakan kafilah dagangnya kepada beliau. Perjalanan Muhammad ke Syam terbukti sangat sukses. Tidak hanya hasil perdagangan yang melimpah, tetapi juga laporan yang dibawa Maisarah, pelayan Khadijah, tentang akhlak mulia Muhammad. Maisarah menceritakan bagaimana Muhammad selalu berlaku jujur, adil, dan penuh belas kasih, bahkan kepada mereka yang lemah. Khadijah merasa ada sesuatu yang istimewa dalam diri Muhammad. Bukan karena hartanya, tetapi karena kepribadiannya yang mulia. Khadijah, meski berasal dari keluarga terpandang dan kaya, tidak pernah memandang status atau kekayaan sebagai tolok ukur kebahagiaan. Setelah melihat kepribadian Muhammad yang mulia, Khadijah memberanikan diri untuk melangkah lebih jauh. Melalui sahabatnya, Nafisah, Khadijah menyampaikan niatnya untuk menikahi Muhammad. Awalnya, Muhammad terkejut, karena ia merasa dirinya hanyalah seorang yatim piatu tanpa kekayaan. Namun, Khadijah meyakinkan bahwa ia memilih Muhammad bukan karena harta, melainkan karena akhlaknya. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, dihadiri keluarga dan kerabat. Khadijah memberikan mahar yang besar, bukan karena Muhammad memintanya, tetapi karena Khadijah ingin menunjukkan cintanya dengan tulus. Rumah tangga Khadijah dan Muhammad adalah gambaran kesetiaan dan cinta sejati. Dari pernikahan ini, Allah menganugerahkan 6 anak: Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Khadijah tidak hanya menjadi istri, tetapi juga pendukung setia Muhammad. Ketika Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira, Khadijah adalah orang pertama yang mendukung dan mempercayainya. Ia dengan lembut menguatkan Muhammad yang gemetar, sambil berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan mengecewakanmu. Engkau menyambung tali silaturahmi, membantu yang membutuhkan, menghormati tamu, dan mendukung kebenaran." Khadijah adalah contoh sempurna seorang istri dan pejuang. Seluruh kekayaannya ia gunakan untuk mendukung dakwah Rasulullah. Ketika kaum Quraisy memusuhi umat Islam dan melakukan pemboikotan, Khadijah tetap tegar. Meski harus hidup dalam kesulitan, ia tidak pernah mengeluh. Pada tahun ke-10 kenabian, Khadijah wafat dalam usia 65 tahun. Rasulullah menyebut tahun itu sebagai Amul Huzan, tahun kesedihan, karena beliau kehilangan 2 orang yang sangat dicintainya, Khadijah dan Abu Talib. Khadijah tidak hanya meninggalkan kenangan indah, tetapi juga teladan besar tentang kesetiaan, iman, dan pengorbanan. Rasulullah selalu mengenang Khadijah dengan penuh cinta,
bahkan bertahun-tahun setelah wafatnya. Siti Khadijah adalah wanita yang tak tergantikan dalam hati Rasulullah. Beliau adalah contoh sempurna bagi kita semua, bagaimana menjadi pribadi yang beriman, tangguh, dan penuh cinta. Semoga kita bisa meneladani keimanan dan pengorbanan Siti Khadijah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ending quote. Dia adalah wanita terbaik pada zamannya, kata Rasulullah Muhammad.